Saya mewakili segenap keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya, dan mudah-mudahan di video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Untuk di video saya 2 hari yang lalu ya, saya update video panjang dimana saya berproses memang belajar bonsai dari budidaya cangkok kecil-kecil ya. Tidak perlu saya ulang lagi, dan kemarin videonya agak lumayan panjang saya update untuk teman-teman. Dan suasana kali ini memang masih di bulan suci ya, tentunya Idul Fitri ya. Saya mewakili segenap keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya, dan mudah-mudahan di video saya sebelumnya sampai saat ini nanti saya mau sampaikan untuk teman-teman, selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dan terlebih sebelumnya saya mohon maaf, mungkin untuk teman-teman dulu awal saya update video sampai saat ini mungkin ada salah kata yang kurang tepat, yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Tidak usah panjang lebar, kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman untuk perawatan bahan bonsai untuk waru yang saya budidaya cangkok, kemudian saya tanam di polybag. Saya lakukan program penanaman di lahan ground yang siap untuk dilakukan perawatan tahap awal, yaitu untuk pembubuhan. Seperti apa? Kita langsung menuju ke bahannya. Ini untuk jenisnya waru Thailand. Mohon maaf untuk teman-teman mungkin kalau saya salah sebut ya, karena untuk dari awal memang saya mempunyai bahan ini, saya beli dari media sosial yang punya katanya waru Thailand. Nyampe saat ini saya sebut untuk jenisnya nama waru Thailand. Tapi saya sarankan untuk teman-teman apapun jenis warunya, karena jenis waru banyak sekali. Yang penting kita berproses memaksimalkan bahan semaksimal mungkin, pasti akan mempunyai nilai harga yang nanti ke depan tentunya fantastis ya, tentunya apapun jenisnya. Kalau itu untuk saya pribadi, tapi kalau untuk teman-teman monggo bebas ya, mau suka untuk jenis yang waru India, Thailand itu monggo, itu kembali ke teman-teman. Untuk bahan ini memang saya budidaya dari cangkok los pucuk. Keseluruhan konsepnya los pucuk ya, konsepnya stylenya hampir sama, ada sekitar 10 bahan yang saya budidaya. Terus untuk pecah batang ini kemudian tanam, saya sudah berbagi kurang lebih 3 minggu yang lalu. Kalau untuk tepatnya, kalau tidak salah 10 Maret ya, 10 Maret 2025 saya update. Nanti teman-teman bisa simak teknik pecah batang terus penanamannya seperti apa, sudah saya update, bisa simak. Nanti saya lampirkan link videonya di bawah deskripsi. Di sini ada 2 bahan yang sudah saya lakukan penanaman, yang satu ada di sebelah sana ya, agak sedikit jauh. Dan pas awal penanaman untuk bahan ini memang saya lakukan pruning full total ya, nyampe di atas daunnya saya sisakan. Dan kalau diperhatikan di sini untuk tampak sudah ada beberapa daun mata tunas yang tumbuh. Nah ini saatnya untuk lakukan perawatan tahap awal untuk pembubuhan.
Nah, langkah-langkah apa saja yang nanti saya mau lakukan untuk pemupukan dan tepat waktunya, bagusnya jam-jam berapa untuk pemupukan, ini sangat penting sekali ya, karena kita menentukan di mana nanti agar bahan kita ini cepat tumbuh subur, kemudian lakukan proses pengerjaan bawah tahap lanjutan. Tentunya kalau di atas nanti mengejar pertumbuhan subur banyak daun, tentunya kalau kita berproses tahap nanti kita lakukan pecah atau tahap yang lain di bawah, prosesnya akan cepat karena daun di atas akan menunjang membangun konsep di bawah. Ikuti, simak video kali ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman. Wah, ini sudah mulai gerimis hujannya, tapi tidak menghalangi kita untuk terus semangat berkarya dan berbagi untuk teman-teman. Langkah awal, usahakan untuk kita bersihkan keseluruhan rumput yang ada di seputaran dinding ground. Kemudian saya lakukan penyiraman full total di sini tadi nyampe tembus ke dasar tanah paling bawah. Kenapa? Karena ini untuk tahap awal perawatan pemupukan saya lakukan pakai pupuk cair. Ada dua versi untuk pupuk cair. Yang kemarin pernah saya update pupuk cair dari kotoran bekas, kotoran kambing dan sapi. Itu kalau yang itu saya untuk bahan bonsai atau pembesaran batang yang akarnya sudah tembus ke dasar tanah, biar kita lebih efektif irit di ongkos. Karena ini proses penyuburan tahap awal, dimana pengen nanti untuk daun di atas cepat pertumbuhan dan akar cepat turun ke dasar tanah, saya di sini memakai pupuk cair NPK Mutiara. Nah, ya sedikit agak modal ya, karena apa? Kita pengen untuk bahan dasar kita yang baru kita tanam cepat mengejar pertumbuhannya. Nah, nanti kalau NPK Mutiara seperti ini, paling saya pemakaian untuk pemupukan paling pas kondisi-kondisi seperti ini konsepnya. Nah, tapi setidaknya kita juga lihat nanti pas proses berjalannya bahan bonsai, kita lihat kondisinya agak sedikit stuck, kurang begitu sehat, boleh juga tak pakai ini. Tapi kalau saya pribadi biasa untuk NPK Mutiaranya nanti pemakaiannya pas kondisi seperti ini. Nah, nanti kalau akar sudah mulai tembus ke dasar tanah, saya pakainya untuk pupuk cair yang buatan sendiri, yang rendaman dari bekas kotoran sapi sama kambing. Sama ini kenapa saya siram full, saya bertujuan dimana kalau sudah kita awali penyiraman seperti ini nyampe full ke dasar tanah, tentunya media tanam yang ada di seputaran dinding ground ini sudah basah ya. Jadi nanti pas penyiraman NPK Mutiara yang sudah kita cairkan bisa merata juga. Untuk takarannya ini 1 ember ya, nampak terlihat tadi teman-teman kalau tidak skip videonya, pas penakaran 1 ember saya kasih 2 genggam tangan untuk NPK Mutiaranya. Nah, kira-kira kalau awalan tadi sudah kita siram full ya, media tanam sudah basah keseluruhan, kalau NPK baru kita siramkan seperti ini bisa merata ke seluruh media tanam yang ada di dalam dinding ground. Tapi kalau tidak kita siram dulu, tentunya akan boros untuk kita pemakaian NPK Mutiaranya yang sudah kita cairkan. Jadi satu ember yang saya aplikasikan dengan air tadi, NPK-nya ini bisa buat untuk 2 dinding ground. Dengan ini ukuran dinding groundnya
lingkar tingginya 30, untuk lingkar karpetnya potongannya itu 2,20 m. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya saya berbagi untuk teman-teman. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada satu bahan lagi yang menunggu di sana untuk dilakukan pemupukan. Untuk keseluruhan ID bahan bonsai konsepnya sama ya saya untuk teknik perawatannya. Jadi di saat sudah mulai ada beberapa mata tunas yang tumbuh, terus batangnya agak sedikit tua, nah, batang seperti ini sudah sedikit coklat tua, ini untuk penyiraman tahap awal saya biasa pakai yang kimia NPK Mutiara yang dosis 16 16 16. Tapi nanti kalau sudah akar menjangkau tanah, sudah kuat, saya kurangi NPK Mutiaranya. Untuk pemupukan saya pakai seperti tadi di depan saya bicarakan, pupuk cair. Saya sudah update untuk teman-teman cara bikinnya seperti apa. Nah, jadi kalau pakai bubuk cair yang buatan sendiri yang memanfaatkan kotoran sapi atau kambing kan lebih irit ya tentunya kita biayanya. Jadi terus sama konsepnya seperti ini juga, kita siram dulu baru kita siram pakai bubuk cair. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Ini sudah mulai hujan ya, tapi matahari masih terlihat dari sebelah sana. Nantikan terus untuk update di video saya berikutnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.